Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Oke, alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi ya di pertemuan ke-6 mata pelajaran Desain Multimedia Interaktif. Di pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai tahap pembuatan produk multimedia interaktif. Nah, di pertemuan sebelumnya itu kan kita udah melihat cara pembuatan Google Sites, kemudian apa saja unsur-unsur dan komponen yang ada di Google Sites, kemudian unsur-unsur multimedianya, cara penggabungan image, audio, video, dan sebagainya. Nah, hari ini kita masuk dulu ke tahap apa aja sih sebenarnya tahap-tahap di pembuatan produk multimedia itu. Kemudian nanti di akhir kita akan membentuk kelompok supaya kalian bisa mulai untuk tahap pembuatan produk multimedia ini. Oke, sebelumnya di sini ada yang tahu nggak sebenarnya menurut kalian apa saja sih tahap pembuatan produk multimedia interaktif itu? Saya, Bu. Boleh Tiara ya. Gimana Tiara? Iya, Bu. Dari yang saya tahu, tahapnya tuh ada tahap perencanaan, lalu ada tahap proses pembuatan, dan juga yang terakhir tuh ada tahap evaluasi, Bu. Oke, betul ya. Betul kata Tiara tadi. Sebenarnya tahap-tahap dalam pembuatan produk multimedia interaktif ini ada beberapa versi. Yang tadi Tiara sebutkan itu versi pendeknya ya, yang 3 tahap itu. Nah, tapi di sini Ibu mau jelasin ada 5 tahap, boleh di next? Nah, di sini ada 5 tahap yang secara umum digunakan oleh kita dalam tahap pembuatan produk multimedia interaktif, yaitu tahap ini biasa disebut dengan ADD-AI atau Analisis, Design, Development, Implementasi, dan Evaluasi. Nah, jadi dari pembuatan produk multimedia interaktif ini, boleh di next? Nah, ada tahap yang pertama itu adalah tahap analisis. Jadi kita menganalisis dulu tujuan pembuatan media ini seperti apa. Misalnya kita mau membuat produk multimedia interaktif untuk media pembelajaran. Berarti tujuannya adalah untuk media pembelajaran. Atau kita misalnya mau membuat produk multimedia interaktif untuk company profile. Berarti kita tujuannya untuk mengenakan company profile. Terus kita juga melihat user atau penggunanya. Jadi target usernya atau target penggunanya itu seperti apa. Misalnya tadi kita membuat produk multimedia untuk media pembelajaran yang target usernya itu anak sekolah dasar, berarti disesuaikan gitu. Kemudian ada kebutuhan terkait medianya, ada jenis medianya, dan spesifikasi umum. Misalnya kita mau membuat produk multimedia berbasis halaman atau berbasis mobile kayak gitu. Nah, tahap analisis ini yang nantinya Ibu minta kalian secara berkelompok untuk menentukan apa yang akan kalian buat nantinya di produk multimedia interaktif ya. Tapi kita next dulu, di setelah tahap analisis, ada yang namanya tahap, nah yang kedua ini ada tahap desain atau merancang struktur media. Jadi kalian seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelum-sebelumnya, kita sudah buat storyboard. Dari tugas-tugas storyboard itu juga udah pada bagus ya hasil-hasilnya, cara membuat storyboardnya, kemudian desainnya, rancangannya udah pada bagus di tugas yang kemarin, udah pada tepat juga ngumpulinnya tepat waktu ya. Ibu kasih apresiasi buat kalian yang sudah bagus di tugas storyboard kemarin. Nah, pasti kalian juga udah paham di tahap desain ini kalian diharapkan bisa membuat storyboard untuk produk yang akan kalian buat nantinya gitu ya. Boleh di next. Dari 5 tahap ini yang tadi udah dijelasin, itu Ibu minta kalian membuat kelompok yang terdiri dari 4 orang ya. Jadi satu kelompoknya ini terdiri dari 4 orang, dan kalian diminta untuk membuat suatu rancangan dari produk multimedia interaktif. Nah, dia interaktifnya berupa media pembelajaran, jadi ditargetkan untuk pembelajaran, boleh untuk anak sekolah dasar, SMP, SMA, kayak gitu ya. Nah, dari total murid di kelas ini ada berapa jumlahnya? 50, Bu. 50. Berarti kita bagi menjadi 4-4 ya. Berarti
ada 12 kelompok ya, 48. Nah, yang 2 kelompok ini terdiri dari 5 orang, boleh berarti ada 12 kelompok dan 2 kelompok terdiri dari 5 orang. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ibu beri waktu sekitar 10 menit ya untuk kalian berdiskusi kira-kira akan membuat produk apa dan targetnya itu untuk siapa. Kayak gitu ya. Ibu beri waktu 10 menit dari sekarang. Bu, izin bertanya. Boleh? Bu, kelompoknya diacak atau dipilih sama Ibu? Ya, untuk kelompoknya boleh dipilih sendiri-sendiri ya supaya kalian juga bisa enak diskusinya gitu. Boleh dipilih sendiri-sendiri. Oke, makasih Bu. Oke. Waktu diskusi kalian sudah habis ya, kita udah masuk ke 10 menit. Sekarang Ibu minta dari perwakilan kelompoknya untuk memaparkan kira-kira apa yang akan kalian buat untuk proyek kali ini. Boleh dari kelompok siapa dulu? Mungkin bisa dari kelompok 1 dulu, Bu. Boleh. Dari kelompok 1 gimana, Tiara? Oke, mungkin dari kelompok 1, kami ingin membuat media interaktif pembelajaran dengan targetnya itu anak SD, Bu, kelas 6. Materinya IPA mengenai tata surya. Begitu, Bu. Oke, bagus ya untuk kelompok 1. Idenya sudah bagus, sudah menarik. Paling nanti dicari-cari lagi untuk, kan targetnya nih untuk anak SD ya, Tiara. Jadi dipastikan untuk menggunakan unsur-unsur seperti yang sudah kita pelajari kemarin, unsur-unsur yang menarik gitu untuk anak kelas SD dan berhubungan dengan materi tadi yang mau digunakan gitu ya, Tiara dan kelompok 1. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Tiara dari kelompok 1. Selanjutnya dari kelompok 2. Siapa nih kelompok 2 nih yang mau mewakilkan? Sandi Bu. Boleh, Sandi? Mau tentang IPA Bu, sistem pencernaan. Sistem pencernaan IPA. Nah, untuk kelas berapa nih? Kelas 11 Bu. Kelas 11 berarti kelas 1 SMA ya? Materi IPA, kelas 1 SMA, boleh? Bagus. Nah, nanti juga dari kelompok 2, dipastikan lagi untuk materinya disesuaikan, bahasanya juga disesuaikan, jangan yang terlalu kekanak-kanakan gitu ya. Disesuaikan untuk anak-anak SMA kelas 1 gitu. Oke, bagus kelompok 2, terima kasih. Selanjutnya boleh ke kelompok 3. Oke, boleh Bu. Barusan kita udah diskusi ya Bu. Untuk kelompok 3, kita bakalan berencana untuk membuat media pembelajaran interaktif untuk anak siswa kelas 5 SD Bu. Di mata pelajaran matematika, tepatnya di materi bangun ruang Bu. Itu yang bisa kami sampaikan. Oke, bagus nih dari kelompok 3 sudah mulai berbeda ya, masuk ke materi matematika. Tadi kelompok 1 dan 2 IPA, sekarang kelompok 3 matematika. Oke, bagus dari kelompok 3, terima kasih. Nanti disesuaikan juga ya untuk pasti butuh gambar atau objek yang bisa menunjukkan bangun ruang kayak gitu ya, untuk mempermudah siswa memahami materinya. Oke, terima kasih untuk masing-masing kelompok, boleh diteruskan ya. Ide-idenya sudah pada bagus, analisisnya juga sudah pada bagus, sudah keren-keren idenya. Nanti Ibu tunggu di tahap selanjutnya, kita bakal mulai masuk lagi nih ke tahap development dan seterusnya. Diharapkan kalian bisa saling bekerja sama dengan baik ya di kelompoknya. Nah, sampai sini dulu di materi hari ini, ada yang mau ditanyakan? Dari saya cukup, Bu. Oke, cukup ya. Dari saya dan kelompok 3 cukup Bu. Oke, terima kasih anak-anak. Hari ini Ibu cukupkan pembelajarannya. Jangan lupa nanti tugasnya di tahap-tahap selanjutnya kita kumpulin di Google Classroom seperti biasa ya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.